Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ombam subscriber. Alhamdulillah, di pagi hari ini saya sedang bersama saudara saya, Om Jerip. Beliau dulu pernah kerja sebagai pernah jadi staf desa ya, kurang lebih berapa tahun? Ya? 15 tahun. 15 tahun. Wow, 15 tahun itu lama sekali ya. 15 tahun dengan penghasilan gaji itu sebulan kena berapa kalau di desa itu? Kalau desa itu dikit. Dikit. Ya dikit. Kisaran berapa itu? Kalau kita mengacu kepada penghasilan itu Jadi di desa itu yang dikedepankan keikhlasan. keikhlasan. Wow. Jadi katanya di desa masyarakat itu keikhlasan. Kalau kita uang yang dicari mungkin bisa berhenti. Nyampe 1-2 juta sebulan? Oh enggak. Nggak nyampe? Enggak. Awal-awal di desa itu gaji itu 200.000 per bulan. 200.000 per bulan. Per 3 bulan baru dibayar. Dibayar per 3 bulan. Per 3 bulan. Terus selama 3 bulan itu artinya itu kan kerja itu kan dari rumah ke kantor ya, ke kantor desa itu kan jaraknya lumayan lah, mungkin 1-2 kilo, 3 kilo misalkan. Itu kan harus pakai bensin tuh, bensin belum mungkin buat makan, buat rokok. Itu gimana itu? Itu risima itu ada aja. Ada aja Soal risima. Karena udah ada porsi-porsinya soal risima. Bukan, ini kita kalau secara hitungan matematik ya. Kalau secara hitungan matematik itu maksudnya coba dibayangkan itu uang untuk kebutuhan hariannya itu kan gajinya kan dikasihnya per 3 bulan ya. 3 bulan. Nah, maksud saya dari pertama sampai nyampe ke 3 bulan itu biaya untuk operasional kerja itu dari mana itu? Itu kan keyakinannya cuma gini doang. Suruhnya ikhtiar, ya udah disenangi soal pekerjaannya. Beres. Jadi uang itu, rezeki itu bisa saja timbul dari mana saja yang tidak disangka-sangka itu. Iya. Kalau misalkan ke arah gini nih, pemikiran misalkan orang kalau pengen punya duit misalkan harus bekerja gitu. Nah sedangkan seperti tadi yang disampaikan Pak itu dibayar itu per 3 bulan ya kan hasil kerja itu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, sebelum mendapatkan gaji itu untuk operasionalnya itu dari mana itu? Pokoknya itu ada aja. Ada tapi ya. Dari mana datang itu? Nggak pernah terpikirkan gitu dari. Tapi bisa ya berangkat ke kantor. Bisa berangkat ke kantor, bisa pulang bawa duit itu. Pulang bisa bawa duit. Kalau gajinya itu per 3 bulan itu memang 600.000. Kalau dihitung pakai matematik itu cuma 7.000 sehari. Sehari 7.000 bukan sehari. Bahkan kurang. Biaya buat itu kalau di desa gitu makan pulang dulu ke rumah apa di kantor desa disediakan? Oh enggak pulang? Enggak pulang, makan aja di situ. Oh berarti disediakan udah ada? Iya ada. Oh setiap hari makan di desa berapa kali maksudnya? Ya, 1 kali kan dulu makan kerjanya itu cuma setengah hari. Oh dulu waktu masuk. Tapi kayak Sophia terus jadi tadi masalahnya berarti kalau masalah hitungan matematiknya dari gaji tersebut berarti nggak bakal cukup dan kalau hitungan dibagilah gitu ya berarti per hari itu kena 7.000 kan 3 kali 7 21 berarti kurang 10.000. Jadi sebulan sehari itu kawan-kawan itu dibayarnya itu di desa itu dulu cuma 7.000 sehari. Sedangkan biaya untuk makan mungkin ya kalau rokok ya rokok aja udah di harga misalkan 20.000 lah misalkan kan belum. Pada waktu itu cuma 12.000, 10.000. Jadi berarti di situ ada sesuatu yang sifatnya tak terduga ya, rahasia ilahi ya. Terus Tayyab sendiri
menanggapi masalah tentang antara rizki dengan Kerja. kerja. Itu. Apakah kerja itu bisa menjamin rizki? Apa tidak? Kerja itu bisa menunjang 50% bawa rezeki, Heeh. 50% tidak bawa rezeki. Oh. Karena banyak orang yang kerja tapi tidak dapat duit, Oh. banyak orang yang duduk tapi Ya. Nah, kaitannya begini, ada ucapan begini. Apa tuh? Kalau kita pengen kaya, katakan kita harus kerja keras, Iya. ya kan? Tapi saya lihat banyak orang yang kerjanya kurang keras gimana gitu. Kayak apa? Itu kayak tukang beca, itu kan dia kerjanya keras tuh, Pak. Tapi mereka nggak kaya-kaya. Berarti kan bertentangan dengan bahasa kalau pengen kaya itu harus kerja keras. Gimana menurut Bapak itu? itu mah cuman apa ya, cuman bahasa doang itu Bahasa mah. doang, pada Cuman kenyataannya. bahasa doang. Cuman Nah. apa motivasi bahas apa sih, jadi perangsang itu, perangsang supaya bekerja itu pasti punya, padahal Eh, banyak orang yang tidak kerja, cuman duduk-duduk doang, penghasilannya besar, entah dari mana itu rezekinya. berarti kalau gitu, kalau masalah kaya mah nasib apa gimana sih? Nasib itu Kaya mah ya? nasib. Hmm. Udah ditentukan dari situ masalah kaya. Itu kalau misalkan ada gini, orang tua kaya raya gitu kan ya. Orang tua kaya raya. Terus anaknya kayaknya sebentar, itu gimana itu? Kesalahan apa itu? Kesalahan saya di situ mah. Dan enggak, soalnya ada loh Pak, orang kaya dia punya anak nih. Kaya orang kaya kan tanahnya banyak. Tapi si anak ini tidak mencapai ya, paling 3 tahunan gitu. Itu kekayaannya habis. Itu yang salah apa itu? Kesalahan kurang bisa mengelola itu. Kurang bisa ngelola berarti. Ngelola itu. Oh. mengelola sama Berarti kalau gitu Pak, kekayaan mah berarti tidak bisa diwariskan. Maksudnya gini, nasib kaya. Nasib Kaya Iya. itu berarti tidak bisa Tidak bisa diwariskan. diwariskan. Udah ada. Walaupun bapaknya kaya raya, Ya. kalau anaknya nasibnya miskin aja. Miskin aja gitu. Wah. Karena begini, imbangannya, Hmm. walaupun bapaknya kiai, anaknya itu kan belum tentu jadi Belum kiai. tentu jadi kiai. Iya. Oh, ada aja mungkin Ada satu aja dua. salah satu. Nah sekarang gini Pak, tadi saya tertarik dengan bahasan sehari 7.000, ya masing-masing saya tertarik itu. Tapi pernah nggak ayat ini karena gajiannya per 3 bulan nih, nah dari bulan pertama sampai bulan kedua pernah nggak ngalamin sehari nggak nemu makan di rumah? Oh enggak, Belum pernah. belum pernah. Nah ini yang pemirsa yang membuat saya bingung ya, ini bingung nih sebenarnya. Orang penghasilan sehari 7.000 dan itu pun dibayarnya per 3 bulan, tapi dia tidak nemu lapar tidak nemu makan gitu loh. Nah, pertanyaannya itu biaya makan sehari itu dari mana datangnya gitu kan? Itu yang jadi pertanyaan Pak ya sebenarnya. Apa mungkin Pak ya punya usaha lain selain di desa dulu? Enggak. Bisnis misalkan punya jualan itu Enggak, enggak? itu mau biasa-biasa aja, gitu aja. Cuma modalnya modal gini doang. Kerja itu ikhlas, beres. Oh, ada kerja ikhlas. Ikhlas. Dia menyenangi kepada satu pekerjaan itu, tidak pernah merasa hitung-hitungan Terus duit. selama ada dalam posisi ekonomi sedang begitu ya. Terus ada orang yang datang misalkan minta tolong, kasarnya mereka tolong dana atau apa. Itu gimana menyikapi orang-orang yang datang itu? Pak ya? Jika minta tolong Ada dana, yang, ya ada. Kalau lagi ada, Iya, kalau lagi misalkan contoh nih, Pak ya di kantong ada 50.000 misalkan, ada temen nih atau ada tetangga yang pinjam misalkan 20.000 atau 30.000 buat beli beras misalkan, itu kira-kira sama Pak ya dikasih nggak? Dikasih. Nggak takut? Nggak takut, saya nggak takut apa sih? Nggak takut, ya kan? Hitung-hitungannya nggak takut besok nggak makan Nggak. Hitungnya begini saya mah. Ada orang punya uang, saya punya uang 50.000, Ya. dia punya 30.000. Nggak ada pikiran saya mah apa besok bagaimana saya ini, nggak ada. Nggak ini ya? Nggak ada. Karena saya mah begini hitungannya. Jadi saya mah tidak mau mengharap-harap ya apa sih? Jadi besok itu datang nggak pikir umur saya gitu.
gitu. Jadi tidak mau mencadangkan yang belum tentu saya itu ada. Umpama begini, ada yang pinjam uang, saya kasih. Nah, pikiran saya itu nggak ada. Buat besok saya ini nggak ada. Berarti nggak ada pikiran itu? Nggak ada. Wow. Jadi pikiran, kekhawatiran dengan hari esok itu banyak nggak ada. Karena besok pun tidak yakin apakah bahwa saya ada umur. Nah, gitu. Oh, ini ya luar biasa. Jadi tidak ada rasa khawatir besok Mau makan atau tidak, karena dalam dirinya itu ada keyakinan bahwa besok pun saya juga nggak tahu apakah masih ada umur atau enggak. Iya, itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang minta tolong terus tidak ditolong, pas ternyata besoknya kita meninggal, ya uang tersebut kan berarti kan masih ada tuh. Iya. Nyesel ya. Nyesel. Jadi selaginya memang pada saat itu ada yang minta tolong, pas kita memang lagi ada mah dikasih aja. Jadi begitu pemirsa. Kalaupun sahabat-sahabat semuanya yang nyimak video ini ada kondisi yang tadi seperti yang dialami oleh Sajidah itu kalau memang orang tersebut memang butuh, bener butuh ya, apalagi butuhnya buat beli beras atau apa, jangan ragu, kasihkan aja karena daripada nanti ternyata besok kita nggak nyampe umurnya, duitnya masih ada, duitnya kita dipakai nolong enggak, dinikmati sama kita enggak, ya kan. Tapi kalau misalkan kita pada waktu itu berani ya menolong orang itu, walaupun kondisi kita sedang sama-sama ya, sama-sama pas-pasan, tapi insya Allah sedekah kita, berbagi kita pada saat kondisi seperti itu mungkin balasannya juga lebih keren ya. Hidup di dunia itu harus berani berspekulasi. Berspekulasi, jangan mikir-mikir. Berspekulasi itu bukan dengan orang aja, harus bisa berani berspekulasi dengan yang Maha Kuasa. Itu. Jadi emang untuk bisa melakukan itu butuh keberanian. Iya, harus berani. Harus punya keyakinan jadi, yang untuk berbagi pun sahabat-sahabatku, untuk berbagi itu harus butuh keberanian. Keberanian mental mengeluarkan sesuatu yang kita miliki dengan besok apakah kita dapat lagi atau enggak gitu. Itu ada keberanian loh. Ketika orang itu berani, maka keajaiban itu pasti ada. Ada. Jadi keajaiban itu pemirsa adanya kalau kita berani. Luar biasa ya, berani. Jangan takut, jangan punya pengharapan saya kasih lu besok ngasih nggak sama saya, jangan gitu. Pokoknya berarti jangan mengharapkan jangan balasan dari dia. Dari dia jangan. Nah ingat, yang harus diingat pemirsa ya. Jadi ketika kita menolong orang, jangan pernah berpikir kita akan mendapatkan balasan dari orang yang ditolong itu. Keren. Jadi karena wewenang pemberi balasan itu adalah yang memerintahkan kita berbuat, ya kan? Berbagi kepada sesama itu kan perintah. Yang memerintahkan itu kan Tuhan. Berarti yang punya wewenang untuk membalas balasan dari perintah itu adalah Tuhan juga. Dan kita tidak boleh mengharapkan kepada orang yang kita tolong. Keren. Oke, sekarang begini, ya. Tadi masih kita masalah terutama kaitan ekonomi ya. Yang kira-kira banyak ketahui tentang bab syukur itu kan kita gini, saya pernah melihat barang siapa yang bersyukur akan nikmat Allah, nikmatnya, maka Allah akan menambah nikmatnya, ya kan, syukur. Nah, definisi bersyukur sendiri kalau menurut kacamata pemikiran Pak Yab gimana? Bersyukur itu seperti apa sih bersyukur? Bersyukur itu menggunakan nikmat Allah di jalan Allah, hanya di jalan Allah. Ya. Jadi kita punya 1000 kita syukuri. Oh, berarti tetap harus maknanya juga harus yang di jalan Allah. Ya. Contoh kayak gini misalkan ada orang nih, "Wih, bagi dong, bagi apa?" "Saya mau minum," contoh. Dia minta tolong kita, minta berbagi minum. Berarti itu kan bukan di jalan Allah tuh. Ya. Kalau kita kasih orang tersebut, tetap berarti kita nggak bakalan dapat balasan. Ya. Karena itu artinya kita sudah tahu bahwa dia itu minta bantuan juga bukan buat makan, ya kan, buat minum, gitu kan. Nggak boleh. Boleh. Pokoknya yang bisa membahagiakan seseorang itu sudah tepat pada kesyukuran kita itu. Maksudnya
kalaupun misalkan kita tahu orang itu buat beli minuman, contoh minuman Ah, itu. minuman keras, Minuman keras. nggak boleh. Nggak boleh itu mah. Berarti itu mah nggak masuk pada Masuk. kategori Menggunakan nikmat. menggunakan menjanjikan Allah. Ya Allah. Betul, yang perlu digarisbawahi kawan-kawan. Dalam berbagi pun kita tidak istilahnya tidak ibaratnya mentang-mentang oh ini kita harus berbagi misalkan. Berbagi juga lihat-lihat ya. Berbagi itu dalam hal apa? Kalau dalam berbaginya mau membelikan minuman keras nggak boleh. Tetap ya, karena itu bukan di jalan Tuhan ya kan, cara yang salah. Seperti orang mau pergi ke pesantren cari ilmu gitu. Kalau kita Lagi ada. kalau kita punya uang kasih, karena kita bukan dia meringankan ilmu dari ilmu. Cuma untuk hura-hura nggak boleh itu. Nanti efeknya sama kita juga. Oh ada dampak ya, Ada kalian dampak. sudah membantu orang, Hmm. sudah membantu orang yang mau berbuat jahat, itu nggak boleh ya. Oke pemirsa, sekarang kita naik topik lagi ya tadi tentang masih ini antara kaitannya antara rizki, bagaimana penggunaannya gitu kan. Terus gini, boleh nggak kayak kita misalkan berbagi rizki kepada orang, terus kitanya mengharap, artinya mengharapnya ya mudah-mudahan nih dibalas sama Allah. Boleh nggak kayak gitu? Oh, nggak boleh itu. Nggak boleh? Nggak boleh. Jangan mengharap-harap. Pokoknya ngasih aja udah. Udah jangan tinggal. Berarti kalau kita bersedekah ada pengharapan diganti sama Allah itu mungkin ya yang membuat balasan itu lama enggak? Itu mah apa ya? Pokoknya tugas kita mengasih aja udah itu mah. Tugas kita mah hanya ngasih, Iya. jangan ada pikiran bahwa pemberi itu akan dibalas. Iya. Jangan ya. Jangan. Berarti itu kaitannya sama bab ikhlas loh. Iya. Berarti yang Ya, bakal. segala-gala kan harus begitu lah. Nah, intinya berarti kalau pengen dibalas harus ikhlas ya. Iya ikhlas. Nah, ini dia yang repot nih, ikhlas. Aduh. Kalau kita ngasih ingin ketahuan sama orang itu mah bukan ikhlas itu mah. Ria. Ria itu mah. Iya. Jadi kalau dia berarti kan balasan juga sedikit ya. Nanti ganjarannya cuman gitu doang hadiahnya. Cuman dikatakan si Anu Oh balasan itu. ya Orang balasan dermawan. itu doang. Umpama saya kasih tuh sama orang kelihatan sama orang tuh sama kayak ibu bagus amat itu mah apa hadiah dari Ya. mata cuma itu doang hadiahnya kalau nggak ikhlas mah Ya. Masya Allah ini perbincangan luar biasa nih kawan-kawan, ini daging semua nih yang dibeliin ya. Oke, terima kasih banyak para Ombam subscriber semuanya dimanapun berada. Topik pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi dengan topik berikutnya. Ya masih tetap di Ombam subscribe di Ombam official. Jangan lupa kalau bermanfaat di share, jangan lupa juga di like ya. Ya di komen silahkan di komen. Dan jangan lupa sebelum keluar dari video ini jangan lupa di subscribe dulu ya, di subscribe supaya nanti begitu ada video berikutnya nanti ada pemberitahuan lagi. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya yang ada di seluruh mancanegara di Indonesia dan mancanegara. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih. Semoga akun ini menjadi ladang ibadah buat kita semuanya. Terima kasih semuanya, sahabat-sahabatku. Salam santun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.